Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Kita bertemu kembali dalam prakarya bareng Bu Lida. Untuk pelajaran prakarya kali ini, kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan bagian pertama. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengertian sayuran, klasifikasi sayuran, dan kandungan dan manfaat sayuran. Teman-teman, siapa di antara kalian yang menyukai sayuran? Kayaknya itu tuh yang lagi pegang HP paling benci kalau dimasakin sayuran. Nah, teman-teman, sayuran memang biasanya bukan menu favorit anak-anak. Umumnya, anak-anak tidak suka. Untuk mengatasi hal itu, perlu dirubah cara mengolahnya agar menjadi masakan yang nikmat dan sedap. Mengapa kita perlu banyak mengkonsumsi sayuran ya, teman-teman? Karena nutrisi yang terdapat dalam sayuran sangat berkhasiat bagi kesehatan. Lalu, apa sih pengertian sayuran itu? Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran. Maka, setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Lantas, bagaimana sih pengklasifikasian sayuran itu? Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan dua. Yang pertama, bagian tanaman yang dapat dimakan, dan yang selanjutnya adalah pigmen yang dikandungnya. Yuk teman-teman, kita lihat pembahasan tentang klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Yang pertama, sayuran daun atau leaf vegetables. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Contoh sayuran daun antara lain bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pokcoy, poh-pohan, dan lettuce atau selada. Yang kedua, sayuran batang atau stem vegetables. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Contoh sayuran batang, asparagus, rebung, paku, dan seledri. Yang selanjutnya ada sayuran akar atau root vegetables. Sayuran akar berupa umbi-umbian, karena umbi merupakan akar yang mengembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Contoh sayuran akar yaitu kentang, wortel, lobak, beet, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Yang selanjutnya ada sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Yang termasuk sayuran polong antara lain buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Yang selanjutnya ada sayuran bunga atau flower vegetables. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Contohnya, sayuran bunga ini yaitu brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Selanjutnya ada sayuran buah atau disebut juga dengan fruit vegetables. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Contohnya tomat, cabai, paprika,
paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Selanjutnya ada sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah, ujung batangnya membengkak, membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contoh sayuran umbi batang diantaranya singkong, talas, ubi jalar, gembili, umbi bit, dan gadung. Teman-teman, selanjutnya ada sayuran umbi lapis atau disebut juga dengan bulb vegetables. Sayuran umbi lapis merupakan sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, dan sudah bercukup umur. Misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang atau disebut juga dengan bawang prei, dan juga ada adas. Yang selanjutnya adalah sayuran jamur atau lebih dikenal dengan mushroom. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Contoh jamurnya misalnya jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Itu tadi klasifikasi tanaman sayuran berdasarkan bagian tanaman yang bisa dimakan. Selanjutnya kita cari tahu yuk klasifikasi tanaman berdasarkan pigmen yang dikandungnya. Berdasarkan pigmen yang dikandung, sayuran dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, sayuran berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Sayuran berwarna hijau antara lain daun singkong, bayam, daun kemangi, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melinjo, daun selada, genjer, dan sebagainya. Yang kedua, sayuran berwarna ungu seperti terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin resveratrol dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Teman-teman, selanjutnya ada klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru. Karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air, ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Saat basah, berwarna biru. Contoh sayuran berwarna merah atau biru yaitu kubis merah, bit, tomat, cabai, dan paprika. Selanjutnya, warna kuning atau oranye pada sayuran itu berasal dari kandungan beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh dan membantu meremajakan sel-sel tubuh dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah diserang penyakit. Contohnya, ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Teman-teman, yuk selanjutnya kita simak tentang kandungan dan manfaat sayuran. Indonesia memiliki kekayaan tanaman sayuran yang beraneka macam. Kita patut bersyukur akan itu. Setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Berikut beberapa contoh sayuran beserta kandungan dan manfaatnya. Contoh yang pertama teman-teman adalah brokoli. Brokoli atau nama latinnya adalah Brassica oleracea adalah tanaman sayuran yang termasuk dalam suku kubis-kubisan. Sayuran ini masuk ke Indonesia sekitar 1970-an.
Brokoli ini mengandung vitamin C dan serat makanan dalam jumlah banyak. Sayuran ini juga mengandung senyawa glukoraphanin yang merupakan bentuk alami senyawa anti kanker. Sayuran ini juga berperan dalam membebaskan tubuh dari radikal bebas dan racun seperti asam urat. Dan masih banyak lagi kandungan dan manfaatnya. Yang selanjutnya ada jagung. Jagung mempunyai berbagai khasiat bagi kesehatan kita. Jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan menurunkan resiko kanker usus besar. Antioksidan yang terkandung di dalamnya membantu kulit agar tetap awet muda. Sayuran ini bagus juga untuk tulang, kesehatan jantung, dan asam folat yang ada dalam jagung dapat mencegah anemia. Teman-teman, selanjutnya ada wortel atau bahasa latinnya Dauscus carota. Seringkali dikatakan sebagai buah karena banyak orang memakannya secara mentah. Wortel kaya akan kandungan beta-karoten atau disebut juga dengan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Berikut ini contoh manfaat mengkonsumsi wortel adalah dapat mengatasi sembelit, dapat menyehatkan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi hipertensi, menjaga kesehatan gigi, menghilangkan plak gigi, menurunkan resiko stroke dan kanker. Selanjutnya ada bayam. Bagian bayam yang dikonsumsi adalah daunnya. Flavonoid dalam bayam memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Kandungan vitamin K-nya yang tinggi berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. Bayam sangat bermanfaat bagi kecerdasan otak dan menjaga kesehatan mata. Setelah mempelajari pengetahuan tentang pengertian sayuran, klasifikasi sayuran, kandungan dan manfaat sayuran, apa kesan yang ada dalam pikiran kalian? Apa kalian masih tidak suka sayuran? Baiklah teman-teman, mari kita rangkum dulu materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Yang kedua, tingkat kematangan sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran. Yang ketiga, klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Yang keempat, klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan meliputi sayuran daun atau leaf vegetables, sayuran batang atau stem vegetables, sayuran akar atau root vegetables, sayuran polong, sayuran bunga atau flower vegetables, sayuran buah atau disebut juga dengan fruit vegetables, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis atau bulb vegetables, dan sayuran jamur disebut juga dengan mushroom. Kelima, klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung yaitu sayuran berwarna hijau, ungu, merah atau biru, dan kuning atau oranye. Keenam, setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Pada umumnya, sayuran mengandung air dan serat yang tinggi serta berbagai kandungan nutrisi lainnya. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan bagian pertama. Kita ketemu lagi di video bagian keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에